Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan saya Kajito El Kayeni. Gimana kabarnya, Mas? Kabarnya alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Mas. ya. Ini kita masih di bulan Januari ya. Ya. Ya, semoga kita tetap sehat terus dan bahagia ya. Amin, amin. Amin, amin. Mas, hari ini kita akan ngaji tentang pandangan Islam terhadap perempuan atau perempuan dalam pandangan Islam. Ya. Islam itu kan datang untuk Islam datang mendobrak tradisi yang kaku dan sempit ya. Jadi khususnya terhadap perlakuan terhadap perempuan. Salah satunya ya. Salah satunya ya. Kita tahulah pada saat itu ya, perempuan itu dianggap sebelah mata. Bahkan sering mendapat diskriminasi. Ya, Islam itu datang untuk menghormati dan apa istilahnya? Meninggikan derajat perempuan itu. Ada banyak ayat ya dalam Al-Qur'an. Ya, saya baca ya surat An-Nisa 124 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya, bahwa dia ketika dia menjadi mukmin ya dia tetap sama-sama masuk surga. Kemudian juga ada hadis Nabi tentang posisi perempuan itu ya. Jadi ada sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati, bapak atau ibu?" Rasulullah menjawab sampai 3 kali, ummuka gitu ya. Jadi ibumu. Ini kan menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghormati perempuan dan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Nah, tapi mengapa nih Mas? Kok masih ada tudingan kalau Islam itu dianggap tidak pro perempuan gitu? Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya kita lihat fakta aja ya. Tudingan itu muncul kan bukan dari ruang kosong ya. Karena orang melihat fakta di negara-negara Islam itu sangat mendiskriminasi perempuan. Itu dulu. Bahkan sampai sekarang meskipun negara Saudi Arabia sudah mulai membuka diri ya. Dulu kan perempuan nggak boleh nyetir, nggak boleh kerja yang bareng laki-laki, ada laki-lakinya tuh nggak boleh pergi sendirian, harus ada mahram. Harus ada mahram. Ada banyak larangan lah. Keluar rumah juga harus pakai abaya hitam, tutup semua gitu loh. Sekarang mulai terbuka. Tapi kan negara lain belum, Yaman, Iran, bahkan yang lebih parah Afghanistan, nggak boleh sekolah. Lebih buruk lagi itu. Itu artinya bahwa bahkan bukan hanya zaman jahiliyah ketika Islam datang yang Nabi ingin menyetarakan tadi seperti Mas Firdaus bilang. Zaman sekarang masih dipakai kok. Masih ada kok diskriminasi. Berarti kan sebenarnya ada kemunduran sebenarnya ya. Makanya Islam itu kan progresif kan. Tapi mengapa mereka itu dengan alasan syariat Islam? Tapi mereka itu sangat malah mundur ke belakang gitu, kembali ke zaman jahiliyah malah ya. Berarti nggak ada perubahan dong. Iya. Ketika Nabi datang sampai sekarang masih sama kondisinya. Perempuan jadi properti. Jadi ketika masa Nabi kan berubah itu kan. Perempuan ada banyak ya. Maksudnya banyak mendapat posisi yang terhormat gitu kan. Ya. Tapi ketika di zaman selanjutnya itu sahabat tabi'in sampai sekarang ini kan ketika kembali lagi mereka kembali lagi ke zaman jahiliyah istilahnya itu ya. Ya artinya ya meskipun kita nggak menafikan bahwa proses perubahan ya dari diskriminasi yang luar biasa sampai pemuliaan kepada perempuan ya. Itu pun sampai sekarang pun tidak berjalan mulus. Dulu pun nggak berjalan mulus. Artinya bahwa ada banyak resistensi ya. Makanya kenapa orang-orang sekarang masih mengacu pada ayat-ayat yang konteksnya zaman dulu. Ayat-ayat yang konteksnya kebudayaan patriarki zaman dulu. Ini Mas, ada satu ayat yang sering dipakai ya oleh kelompok ini untuk istilahnya untuk menunjukkan lah bahwa memang laki-laki itu imam gitu ya. Ini ya saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
al-ayah gitu Ya. ya. Jadi ayat ini sering dipakai oleh mereka ini untuk membenarkan istilah bahwa laki-laki itu sebuah imam, laki-laki itu harus di depan, perempuan itu harus di belakang gitu loh. Bahkan di belakang itu ada ayat juga yang sering dipakai itu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Ya. Bahkan di sini wadribuhunna, pukullah. Ini seolah-olah seakan-akan ya. Ya. Kalau dipahami secara literal ya, secara sempit dan kaku, seolah-olah kita tuh diperbolehkan untuk memukul istri kita gitu. Dan itu yang dipahami oleh kebanyakan orang konservatif. Nah, iya. Bahwa Quran membolehkan kok memukul perempuan, istri, gitu. Tapi mereka melupakan konteks. Jadi ini dari sejarah dulu ya, kita mulai ya. Kenapa ayat ini turun dan kenapa ada kata-kata dzorban, fadribuhunna ya. Bahkan Nabi dalam tafsir At-Tabari itu ada qaul Nabi di sana. Saya belum ngecek ke imam hadis yang lain ya. Ini dari tafsir Tabari, saya kutip apa adanya aja. Yang intinya adalah tafsir dari wadribuhunna itu menurut Nabi dzorban ghairu mubarrih. Jadi pemukulan yang tidak melukai. Ada yang menafsiri memukul dengan kayu siwak. Gitu kan. Ada yang mukulnya pelan, pukul sayang atau apapun itulah. Tapi artinya kan tetap mengakomodir pemukulan. Kan gitu. Tapi kita harus paham bahwa kondisi waktu itu zaman jahiliyah Arab terbelakang waktu itu memang perempuan nggak dihormati. Perempuan seperti barang gitu loh. Hak-hak perempuan tuh nggak ada sama sekali waktu itu ya. Sedikit banget lah. Maksudnya kalaupun ada, mereka nggak punya kebebasan seperti laki-laki gitu. Bahkan di zaman jahiliyah itu perempuan nggak punya hak warisan. Semua warisan ke laki-laki. Makanya ketika Islam datang, dikasih sebagian. Bahkan kan dulu ketika mereka punya anak perempuan ya, baru lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Ada yang dikubur hidup-hidup karena menganggap itu aib. Punya anak perempuan tuh dianggap aib. Gila zaman itu kan. Artinya ketika Islam datang, zamannya barbar banget. Manusianya tuh barbar. Memang jahiliyah ya bodoh sebodoh-bodohnya. Gitu loh. Meskipun mereka menyukai sastra ya. Jadi kontras banget. Sukanya sastra, tapi barbar gitu. Aneh banget. Harusnya kan orang yang suka sastra harusnya kan tercerahkan. Ini enggak. Mengagumi sastra, puisi, dongeng yang indah-indah. Tapi bengisnya kayak gitu. Gak bisa membedakan baik dan benar. Makanya ketika ayat ini turun ya, bahkan asbabun nuzulnya itu ketika seorang istri dipukul suaminya sebenarnya. Dan dia meminta Nabi untuk memberikan kisos gitu loh. Kemudian turun ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya. Kenapa ayat ini harus turun? Untuk menyesuaikan konteks zaman, untuk menyesuaikan konteks budaya sebenarnya. Kalau ayat itu turunkan sekarang kurang relevan konteksnya. Karena apa? Sekarang orang maunya setara. Bahkan kalau di rumah Mas Firdaus galak dikit mesti nggak berani kan. Artinya konteks yang dipakai ini konteks zaman dulu. Makanya ketika ada fadribuhunna itu konteksnya zaman dulu banget. Kalau kamu pakai sekarang KDRT kamu masuk penjara. Ada pasalnya, bisa dilaporin gitu loh. Meskipun ada ulama yang menafsirkan fadribuhunna itu kias, metafora itu. Artinya apa? Didiklah istrimu, kan gitu. Tapi problem lagi, emang istrimu bodoh kamu didik. Kan mereka sama pintarnya dengan kamu, berpendidikan juga sekarang. Nggak kayak zaman dulu kan. Pendidikan terbatas. Tapi soal tadi ar-rijalu qawwamuna itu yang sering dipakai kan. Iya, makanya. Yang sering dipahami bahwa laki-laki itu memimpin perempuan. Jadi istri itu ya harus taatlah pada suami gitu. Jadi ayat ini sebenarnya kan untuk penengah ya. Istri yang dipukul suaminya tadi yang minta kisos ya. Kemudian Nabi kan juga mungkin untuk menengahi ini kan agak riskan juga ya. Kalau ini dibelah istrinya, loh kok ini kan laki-laki kan lebih gagah kan gitu kan. Saat itu laki-laki sangat superioritas. Sangat superior. Mereka yang pokoknya segala-galanya laki-laki lah. Apalagi kebudayaan Arab patriarki waktu itu kan. Makanya dikatakan qawwamuna, mereka itu memimpin yang di depan gitu loh. Karena apa? Bima fadlallah. Mereka itu punya kelebihan dengan nafkah dan bisa melindungi perempuan kan lebih kuat secara kodrat ya. Laki-laki lebih kuat secara kodratinya daripada perempuan. Makanya qawwamuna itu maksudnya itu memberikan nafkah, melindungi dan seterusnya. Nah, kemudian
ketika sampai ke wadribuhuna tadi juga ada sebuah apa ya, kontras lah. Meskipun ayatnya begitu, Nabi itu nggak pernah memukul perempuan. Bahkan siapapun ya, Nabi itu nggak pernah, kecuali perang ya. Kalau perang kan memang harus memukul. Masa perang nggak mau memukul? Nabi nggak pernah memukul perempuan, istrinya satu kali pun nggak pernah. Jadi kalau orang Islam itu memaknai ayat ini sebagai metafora tadi, didiklah, itu sudah tepat. Karena contohnya Nabi nggak pernah mukul. Kamu meniru siapa? Nabinya nggak pernah mukul. Makanya Imam Syafi'i ketika menafsiri ayat ini juga mengatakan begitu. Sebaiknya jangan pukul perempuan. Jangan engkau memukul perempuan. Jangan memukul istrimu. Karena memang Nabi nggak pernah. Contohnya kan Nabi kan. Tapi kenapa ayat ini ada? Konteksnya kebudayaan Arab waktu itu. Jadi hal yang sangat-sangat lumrah waktu itu. Untuk ketika istrinya membangkang kan. Tapi kan di situ ada ini Mas. Ada istilahnya. Di situ kan ada fa'idhuhunna wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Pertama ingetin gitu kan, kalau seumpamanya istrinya itu apa istilahnya semacam melawan ya. Pertama kan fa'idhuhunna, ingetin, wahjuruhunna, kemudian fil madaji, kemudian ya jangan tidur satu ranjang, istilah pisah ranjang gitu ya. Baru yang terakhir itu wadribuhunna. Itu mungkin ya penafsirannya. Jadi ada fase-fase yang harus dilewatin gitu. Ada ini jangan langsung dipukul. Gitu ya. Ini kan. Bahkan di zaman itu pun ada fase-fase yang harus dilewatin. Di zaman itu ya. Kalau dari zaman sekarang kan problematik ini. Di zaman itu, di zaman jahiliyah pun kalau kamu memukul istrimu dengan pukulan yang tidak menyakiti, ada fase-fase yang dilewati. Gitu. Jadi wa idhuhunna, kamu omongilah baik-baik. Kamu nggak boleh ini membangkang, nusus itu membangkang ya, tidak taat lah. Wa idhuhunna, terus wahjuruhunna ya, kepisah ranjang. Wadribuhunna itu juga ada yang menafsiri kamu pindah tempat, pindah rumah. Ada yang menafsiri begitu gitu ya. Bukan mukul ya. Bukan mukul. Jadi memang panjang, tapi kalau dari hadis Nabi yang katanya tadi yang dzarban ghairu mubarrih, yang kata dalam hadis ya yang dikutip oleh Imam Tobari tadi, itu memang maksudnya mukul secara fisik menurut saya ya, karena ada pernyataan Nabi seperti itu. Tapi harus kita kembalikan ke konteks tadi bahwa ayat-ayat semacam ini seperti ayat-ayat perang harus disesuaikan dengan konteks, sesuai zaman, sesuai kondisi. Kalau zaman barbar waktu itu ayat ini turun, ini ayatnya lembut banget. Saat itu ya? Saat itu. Kalau perlu tempeleng lah istri waktu itu biasa aja. Biasa banget gitu. Tapi di sini dikatakan pukulan. Jadi sebenarnya Islam kan waktu itu apa istilahnya semacam membatasi ya? Mereduksi. Kayak poligami. Zaman dulu istri itu 23, 30 ya. Istrinya bapaknya diwarisin anaknya. Sebarbar itu orang Arab jahiliyah. Islam datang, jangan banyak-banyak dong. Ya udahlah maksimal 4. Itu untuk membatasi. Bukan berarti kamu harus 4 nyontoh Nabi. Enggak. Kalau kamu 1 bisa istiqomah, adil, sudah mawaddah warahmah, ya udah 1 aja. Gitu kan. Makanya ayatnya kan dari ini kan. Maksudnya fawahidah dan seterusnya itu. Nah ini menunjukkan bahwa memang tujuannya Islam itu ingin mereduksi tadi. Membatasi tadi. Karena zamannya memang zaman barbar. Kalau kamu pakai hukum yang seperti sekarang ya, seperti gerakan kaum feminis yang ingin benar-benar setara, wah, orang nggak mau masuk Islam, Mas. Ngapain? Kita kan orang Arab, hobinya perang, jarang ngerampok, ya. Waktu itu laki-laki selalu sajaah, punya anak perempuan dikubur, kan gila waktu itu. Kalau punya bapaknya meninggal, warisannya dikuasai semua anak laki-laki, dan itu anak laki pertama biasanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiadaban waktu itu mengharuskan kondisi Islam pun harus sesuai konteks. Kalau enggak, ya enggak ada yang mau masuk, Mas. Kira-kira gitu. Ya, tapi kan gini, Mas, dan ini seolah-olah dibenarkan juga ya. Jadi bahwa kita tahulah di beberapa negara Islam seperti yang Mas Kaji itu sebutkan tadi kan, ya. Seperti di Afghanistan. Kita kan lihat di situ. Perempuan di situ sangat dipandang sebelah mata. Bahkan mereka bukan kerjanya tidak boleh bekerja, ya. Kerjanya cukup di rumah aja. Ya. Ini kan seolah-olah mereka itu apa ya? Memakai tadi itu ar-rijalu qawwamuna itu bahwa wanita itu apa ya?
memang berada di belakang gitu loh. Ya. Memang pendapat-pendapat ulama bahkan yang sampai sekarang seperti Gus Baha misalnya itu juga masih berusaha memproteksi sebenarnya perempuan ya. Makanya Gus Baha itu pernah bilang dalam sebuah videonya ya bahwa perempuan yang bekerja yang memungkinkan untuk khulwah ya, ada bercampur ya dengan laki-laki dan berpotensi untuk menimbulkan zina itu dilarang. Gitu loh. Bekerja misalnya suami istri, suaminya ke Arab Saudi. Itu kan ada potensi kan banyak kan yang ke Taiwan, pulang-pulang hamil misalnya. Kan banyak kasus itu. Nah, ini gara-gara itu yang diharamkan, yang nggak boleh ya menurut Gus Baha. Tapi kalau kerja normal dan secara umum memang nggak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah itu kan oknumnya, bukan pekerjaannya kan. Kalau istri bekerja di luar rumah terus selingkuh, ya kan bukan salah pekerjaannya itu. Salah karena dia doyan selingkuh. Salah perempuannya. Salah perempuannya kan. Bekerjanya kan nggak masalah. Makanya kita memahami pendapat-pendapat ulama juga harus sesuai konteks zaman juga ya. Makanya seperti Gus Baha itu juga sebenarnya ingin memproteksi perempuan. Bahkan di negara-negara sekular sekalipun, perempuan tuh sering jadi korban kok, korban kekerasan. Yang sudah setara nih, perempuan juga jadi korban mas di mana-mana. Gitu loh. Jadi ini bukan masalah boleh dan tidak boleh. Ini faktor kesadaran publik sebenarnya. Atau memang agak susah juga ya kan ada kaitannya dengan keamanan ya. Proteksi negara bagaimana, kondisi lingkup kriminalitasnya bagaimana, kan banyak. Karena secara kodrati laki-laki lebih kuat ya, maka terjadilah kriminalitas, penindasan terhadap Jadi kalau perempuan. sebenarnya kalau untuk di negara yang aman sebenarnya perempuan itu ya bisa ya jalan sendiri, kerja sendiri. Kalau nggak harus, kalau di negara-negara yang pakai apa istilahnya syariat Islam kan keluar harus ditemani, ada mahramnya gitu ya. Jadi ukurannya negara aman dan tidak itu gampang. Kalau perempuan keluar malam biasa, aman, nggak ada kejadian, itu berarti negara yang aman. Tapi kalau negara keluar malam masih was-was, ada perempuan keluar malam masih was-was, itu berarti nggak aman. Di negara manapun itu, mau di negara Amerika, Saudi Arabia, Afghanistan, apalagi Afghanistan kan, yang pakai alasan agama untuk mendiskriminasi perempuan. Padahal perempuan itu tidak seperti yang dipersepsikan orang berdasarkan doktrin-doktrin lama. Misalnya kan ada yang perempuan harus memasak. Misalnya itu, perempuan harus ngurus anak. Jadi perempuan tuh harus jadi istri. Ya, jadi seorang istri tuh seorang perempuan ketika menikah, jadi tugasnya cukup di rumah. Dia ngurus anak aja. Ada yang begitu. Masak. Bahkan di Indonesia ada yang berpikiran begitu. Ada sekelompok teman ya saya bilang dari sebuah daerah lah gitu ya. Itu kalau dia bekerja, istrinya nggak boleh kerja, suruh di rumah ngurus anak. Doktrinnya begitu. Saya nggak tahu itu apakah berdasarkan agama atau berdasarkan suku dia, gitu ya. Kebiasaan sukunya begitu mungkin di kampungnya karena kampungnya itu penghasil tembaga kayak nikel gitu loh, timah ya. Tapi kalau seumpamanya nih mas, suami kerja. Istri juga kerja, terus yang bertanggung jawab untuk ngurus anak itu siapa gitu kan? Sebenarnya kan gini, kalau ngurus anak ini dan semuanya kan rumah, tanggung jawab orang tua ya. Ya. Gimana itu mas? Ya namanya rumah tangga itu kan kesepakatan ya. Saya ngutip Quraisy Shihab ya, Profesor Quraisy Shihab bahwa sebenarnya rumah tangga itu ya kesepakatan. Jadi kalau masalah ngurus anak, masalah ngurus istri, ngurus rumah ya. Itu kesepakatan berdua gitu loh. Tapi nafkah tetap di tangan laki-laki. Kenapa? Sana sesuai kodrat. Waktu itu ya, laki-laki kan lebih kuat mas secara fisik dan lebih aman kalau keluar rumah. Waktu itu gitu. Kalau sekarang sih laki-laki perempuan kan memang potensinya untuk bekerja sama gitu. Makanya kalau kita menyebut, kalau Ustadz Hadi Dayat menyebut kalau laki-laki mencari nafkah, kalau perempuan hanya bekerja, bukan mencari nafkah. Karena kewajiban tetap di laki-laki. Itu hanya istilah aja ya. Kalau kita pakai secara umum ya, kedua-duanya bekerja. Begini, mas, uang suami itu uang istri juga. Tapi uang istri bukan uang suami. Gitu kan. Makanya saya kadang mengkritik juga pendekatan feminis yang masih memakai doktrin agama.
nafkah kewajiban laki-laki oke. Tapi kalau keduanya bekerja, bukankah keduanya mencari nafkah akhirnya? Maka logika nafkah di sana akhirnya tanggung jawab bersama. Mestinya ya, kalau kita mau setara, benar-benar setara nih. Tapi sebaliknya, kewajiban mengurus rumah tangga juga kewajiban bersama. Ngurus anak. Memang secara Masak, kodrati, nyuci. iya. Kalau secara syariat, laki-laki yang berhak, yang wajib memberi makan. Bahkan memasak makanan kan ya bisa dimakan kan, bukan bahan makanan. Makanan yang sudah ready, sudah siap untuk dimakan, itu yang disebut mencukupi makan. Itu secara syariat. Tapi kalau kita memang mau memakai logika kesetaraan ya, kadang-kadang orang kan suka campur aduk, Mas. Pakai maunya feminis, setara gitu ya. Tapi masih pakai doktrin, aku kan perempuan, wajib kamu nafkahi lah. Gimana sih katanya feminis? Gitu loh. Nah, artinya kalau kamu memang tadi kembali lagi ke seperti pendapat Profesor Quraisyah, kalau memang rumah tangga itu kesepakatan, balik kesepakatan awal. Berarti kan sebelum menikah, Iya, itu sudah harus ada yang harus namanya ada. tuh marriage agreement ya, Iya. perjanjian pranikah itu ya. Harus ngomong hati ke hati. Ditulis itu ya, kamu nanti begini. Iya. Ya. Nanti kalau nikah aku boleh kerja nggak? Boleh. Nanti kalau nikah yang ngurus rumah siapa? Kita cari pembantu misalnya. Kita kan sama-sama kerja. Oke. Jadi harus ada kesepakatan seperti itu. Yang ngurus anak siapa? Secara kodrati, perempuan memang yang hamil dan menyusui. Secara kodrati ya. Tapi laki-laki harus berpartisipasi. Bahkan dalam syariat itu ada andil laki-laki memberikan nafkah menyusui. Gitu loh. Maksudnya membiayai ya. Membiayai penyusuan itu. Itu. Kali kalau memang nggak air susu nggak keluar kan dicari ibu susu kan. Kalau di tradisi Arab itu. Bayar itu. Nah, ini seperti gitu. Jadi kalau kita mengacu pada logika modern ya, bahwa orang mau disetarakan, laki-laki dan perempuan mau disetarakan, maka kita harus berkompromi untuk banyak hal, termasuk nafkah tadi. Makanya kalau ada ustadz yang berpegang teguh nafkah laki-laki, ngurusi rumah perempuan, itu kamu masih terlalu kaku. Gitu. Kalau kamu memegang syariat ya sudah, syariat aja. Kalau kamu mau berkompromi, pengen setara, berarti harus kita setarakan semuanya. Kalau memang laki-laki dan perempuan mau bekerja, yang ngurus rumah siapa? Bersama. Gitu. Makan siapa? Warung banyak kok tinggal beli. Ngapain masak? Kalau dulu mungkin kita ke pasar yang laki-laki kan masak gitu. Sekarang nggak perlu. Nah, gitu. Jadi memang banyak yang menganggap bahwa memasak itu tugas perempuan. Bersih-bersih rumah tugas perempuan. Nah, yang membedakan adalah yang rajin dan yang malas. Biasanya kalau saya tuh malas orangnya. Jadi yang bersih-bersih biasanya istri saya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada kewajiban di sana gitu loh. Kalau ada yang mengatakan nafkah laki-laki ngurus rumah tangga istri, itu kan masih sesuai doktrin tadi. Tapi kalau Anda ingin mengatakan setara, pakai logika feminis ya, kesetaraan, maka semua harus dikompromikan. Kamu mau bekerja, oke, kerja bareng. Ngurus rumah tangga, kita bayar orang. Ngurus anak kita bayar orang. Kan gitu akhirnya. Gini Mas, tapi ada juga orang itu yang ya mereka kok mengapa bilang kok Islam itu tidak pro perempuan ya. Kita lihatlah dalam hukum Islam sendiri itu ada banyak yang dianggap ya tidak pro perempuan. Ya. Contohnya nih dalam soal waris. Waris ya. Jadi perempuan tuh dapat setengah. Ya, kemudian ketika jadi saksi. Ya. Perempuan tuh 2, laki-laki 1 ininya. Ya. Kemudian juga ada yang bilang, loh kalau laki-laki bisa mengimami perempuan, tapi kenapa kok kalau perempuan tidak bisa menjadi imam buat imam sholat buat laki-laki? Jadi kan ini tidak sama perlakuannya nih. Gimana nih Mas Kajito? Makanya kita harus pijakannya apa dulu ya. Kalau kita mau taat doktrin, maka kita harus meyakini bahwa ada hikmah di belakang itu. Misalnya hak waris laki-laki 2 kali perempuan atau perempuan separuhnya laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki wajib mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sementara perempuan enggak. Jadi setengah pun yang dia dapat itu untuk dirinya sendiri. Nggak usah dibagi ke laki-lakinya. Haknya dia kok. Dia mau pelesiran ke luar negeri misalnya ya contoh. Membeli mobil mewah itu haknya dia. Sementara kalau warisan untuk laki-laki itu memberi nafkah. Kewajibannya kan banyak kan. Nah, itu tuh makanya kenapa kalau Anda masih masih meyakini bahwa mencari nafkah kewajiban laki-laki, Anda harus juga menerima
warisan yang diterima perempuan itu separuh. Paruh. Gitu. Itu konsekuensi, Mas. Tapi kalau Anda sudah mengatakan yang mencari nafkah kewajiban 2 orang, karena kita pakai logika feminis tadi, maka Anda juga menerima konsekuensi warisan juga sama. Meskipun dalam Islam terbatasi oleh doktrin, oleh syariat, caranya gimana? Hibah. Pada akhirnya kan gitu. Anak perempuan kita hibahkan dulu sebelum meninggal. Kasih duluan gitu. Ya. Kasih duluan supaya nanti porsinya sama. Dia nggak menyalahi syariat kan akhirnya. Gitu. Dan banyak yang dilakukan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mau bersikap adil, kita harus pijakannya apa dulu nih? Kalau kamu mau taat doktrin, oke. Nafkah, warisan harus seimbang. Jadi kan begitu. Jangan separuh-separuh. Pengen logika liberal, feminis, tapi giliran nafkah, kan perempuan harus kamu nafkah, ya nggak bisa gitulah. Itu artinya nggak setara. Ketika dapat waris nggak terima gitu. Ketika dapat waris nggak terima, tapi ketika nafkah masih nuntut pula, kan akhirnya double itu. Nah, ini yang kecenderungannya ya, meskipun memang kita harus sadar di dunia negara Islam ya, itu memang terjadi. Itu sebenarnya bukan produk Islam, Mas. Jadi kalau kita mengacu pada sejarah, kenapa perempuan hanya menerima sedikit seperti warisan tadi, seperti apa tadi yang lain? Jadi saksi jadi saksi. Jadi saksi. Kemudian imam itu. Imam. Karena dulu pendidikan perempuan rendah, Mas. Di rumah terus dari mana? Kan laki-laki gaul, kumpul di majelis sana. Ketemu ngobrol orang yang luar Mekah. Akhirnya dapat kabar kan. Bisa belajar sastra. Mendengarkan syair-syair. Akhirnya kan cerdas. Lah perempuan gimana? Makanya dulu intelijensi, kecerdasan perempuan kurang. Gitu loh. Karena tidak mendapatkan porsi yang sama ya. Pendidikan yang sama dengan laki-laki. Makanya kenapa saksi harus 2. Ini ya itu kan kita kalau patuh syariat, oke, kita ikuti aja doktrin itu. Cuman kita harus sadar doktrin ini kan dibikin dulu. Waktu perempuan memang bodoh, gak dapat pendidikan, dibatasi, dikungkung. Tapi kalau itu diterapkan sekarang, ya kamu mau bersaing sama cewek-cewek yang cerdas-cerdas itu bisa jadi kalah loh. Apalagi gitu. Kayak Menteri Keuangan. Makanya Ibu Sri Mulyani kan cerdasnya luar biasa. Makanya kalau kita mau menyamakan itu, kita harus balik lagi ke pijakan. Nah, soal itu, Mas, soal imam itu. Nah, sekarang kan ada tuh ya ulama-ulama liberal perempuan yang menerabas batas, Mas. Oke, sekarang gini aja lah. Ini kan Quran produk tafsirnya ya, atau point of view-nya gitu kira-kira. Itu produknya zaman Arab Bahla, zaman patriarki. Turunnya pas ya. Zaman itu. Jadi point of view, sudut pandangnya semua laki-laki kan. Nggak ada sudut pandang perempuan, laki-laki. Huwa. Tuhan nggak laki-laki, nggak perempuan, tapi dalam bahasa Arab huwa. Dia laki-laki. Kan gitu ininya bahasanya. Kenapa? Karena memang secara bahasa dulu perempuan dianggap rendah. Bahkan dalam sastra pun nggak diikutkan untuk menyebut Tuhan pakai istilah laki-laki. Bukan istilah perempuan. Atau istilah yang nggak ada ininya lah. Seksnya lah gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang waktu itu begitu. Nah ketika ada perkembangan zaman, ada yang menerabas batas, pijakannya dilebarin. Perempuan boleh jadi khatib Jumat. Perempuan boleh jadi imam. Ada yang begitu. Cuman saya balikkan lagi. Itu kan pulang ke masing-masing orang kan. Kalau memang kamu ingin merabas batas, maka semua syariat itu harus dirumuskan ulang. Dan itu sangat merepotkan menurut saya ya. Kalau mau sebaiknya kita, kenapa sih ada syariat ini? Yang pertama karena reduksi sosial tadi, kebudayaan kan. Awalnya istrinya 30, dibatasi jadi 4. Awalnya orang main gambar istrinya di tengah jalan seenaknya, dibatasi. Waiduhunna, kamu ajari dulu lah, kamu omong baik-baik dulu lah. Kemudian wahjuruhunna, kamu pisah ranjang dulu lah. Baru wadribu dzarban ghaira mubarrih, pukulan sayang. Kamu ini yo jangan gitulah. Jangan gitu. ditonjok gitu, Jangan sampai itu KDRT, masuk penjara kan gitu. Jadi memang harus kembalikan ke sana. Kalau memang syariat itu tetap ada, seperti waris tadi,
perempuan dapat separuh kan. Tapi kan sebagai orang tua kita kan nggak enak masa anak laki-laki perempuan dibeda-bedain. Ya udah kita hibahkan dulu. Kan Berarti sama ini akhirnya. Mas ya. Berarti ini apa? Selama ini bahwa ada anggapan bahwa perempuan itu nomor dua kan, ada banyak apa istilahnya, bahwa ini kan sebenarnya berangkat dari penafsiran itu ya, murni penafsiran atau budaya ya, Itu budaya. produk kebudayaan sebenarnya kalau menurut saya. Jadi itu produk kebudayaan Arab waktu itu. Ulama-ulamanya kan kebanyakan juga versi Arab semua kan, rata-rata ya. Kecuali yang setelah Islam tersebar kemana-mana, sampai ke Minangkabau, terus padahal di sana kan perempuan, matriarki kan, suku itu diwariskan ke perempuan. Akhirnya dibikin jalan apa keluar, karena waris perempuan hanya separuh, dia dapat tanah pusaka, tanah adat, gitu ya. Jadi perempuan dapat adat, laki-laki dapat waris. Akhirnya kan begitu yang berkembang. Nah ini solusi aja, karena memang semua syariat ya menurut saya agama itu memang erat kaitannya dengan produk kebudayaan. Makanya kalau kita ngomong soal perempuan, kita harus flashback dulu ke zaman dulu. Jangan mentang-mentang ada ayat wadribuna istrimu kamu gamparin ya. Kalau di Indonesia kamu dipenjara, KDRT itu nggak boleh. Ya, kita harus perspektifnya harus mundur zaman dulu, zaman bahala, zaman barbar. Ketika orang punya anak perempuan dikubur, ketika bapaknya mati istrinya diwarisin sama anaknya. Ketika zaman itulah hukum-hukum semacam ini turun. Kita harus bisa merefleksikan diri, kita harus bisa mencerna. Jadi jangan gebiah uyah mentang-mentang ada ayatnya perempuan, udahlah kalian di rumah aja, nggak boleh sekolah, nggak boleh aneh-aneh, pergi dikawal kemana-mana. Itu akhirnya menciptakan kebodohan tadi, ada lingkaran setan. Akhirnya perempuannya karena nggak keluar, akhirnya bodoh. Saksi perempuan harus dua. Kuper gitu ya. Iya, akhirnya kuper dan sebagainya. Bahkan di Indonesia ini ada ya pernyataannya masyhur, talak itu milik laki-laki. Seolah perempuan tuh nggak bisa nggak bisa bercerai, minta cerai itu seolah-olah nggak bisa. Padahal dalam syariat tuh ada bisa, perempuan tuh bisa menuntut cerai, gitu. Jadi sebenarnya seimbang saja. Makanya kalau ada ulama-ulama Wahabi atau yang konservatif itu yang memandang perempuan sebagai properti, memandang perempuan sebagai bodoh, terbelakang, perempuan sangat rentan dan sebagainya, itu pandangan yang sangat-sangat kuno. Dan ini yang sebenarnya nggak kita lawan pun. Saudi Arabia sekarang mulai terbuka kok Mas. Kan sumber Wahabi dari sana. Perempuan sudah nggak pakai jilbab, perempuan sudah boleh bekerja di tempat umum yang bercampur laki-laki, perempuan boleh nyetir sendiri, perempuan boleh pergi keluar rumah, keluar negeri tanpa mahram. Di sana mulai terbuka, dan itu alhamdulillah. Semoga negara-negara Islam yang lain mengikuti. Nggak perlu mewajibkan jilbab lagi, nggak perlu mengekang lagi, semua dikembalikan lagi. Bahwa batasan-batasan itu adalah produk kebudayaan, maka produk itu bisa digeser. Bukan Islamnya yang digeser, produk kebudayaannya yang digeser. Kira-kira gitu. Wah, terima kasih. Menarik sekali ini Mas. Ya, ngaji kali ini. Ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Penonton, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu-isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak mudah mengkafirkan dan menyalahkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.